Halo, selamat malam Bro Arta. Malam. Apa kabar hari ini Bro? Sehat? Sehat selalu. Harus sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi sesuai dengan rencana kita beberapa hari yang lalu, hari ini saya Wijanarko atau saya menamakan diri saya Coach WJ di sini, ingin ngobrol-ngobrol sama rekan saya Bro Arta Nugraha Jonar atau saya biasa manggilnya Bro Arta. Nah, teman-teman, Bro Arta ini adalah salah satu teman saya sejak SD ya. Kita kenal kurang lebih kelas 4 atau Ya. kelas 5 SD. Kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas 5 SD. Pindah dari Bandung. Sekarang kamu di Bandung ya. Jadi hari ini kita bertukar tempat. Arta ada di Jawa Timur, saya ada di Jawa Barat di Bandung, dan kemudian kita menghabiskan masa sekolah kita itu di kota Jember, Kabupaten Jember. Nah, setelah itu berpisah dan ya masing-masing menjalankan profesi yang berbeda. Saya kebetulan mendalaminya di psikologi, kemudian ya belakangan ini udah nyemplung ke bisnis, dan Bro Arta dari awal tuh konsisten di logistik ya. Tapi beliau juga suka nulis, ngeblog, coding, dan juga ada investasi yang saya tahu, Bitcoin dan lain-lain lah. Jadi pengetahuan teman saya ini cukup luas kalau menurut saya. Jadi saya senang kalau ngobrol dengan beliau karena ya saya pasti akan belajar banyak. Nah, kali ini sesuai dengan topik kita itu akan ngomongin bagaimana bisnis logistik di masa pandemi. Nah, share sedikit Bro Arta. Kemarin saya tuh Ya. sempat baca satu uh, hasil ini ya, hasil riset ya dari Inventure yang mengatakan bahwa bentar, ya, yang mengatakan bahwa timbulnya gaya hidup di rumah saja itu mendorong bisnis logistik itu tumbuh ya, moncer ya gitu ya. Dia di sisi Betul. yang mengalami eh, sisi yang positif gitu, bertumbuh secara positif. Nah, dari riset ini ya saya sih observasi kecil-kecilan bro, karena ketika saya di rumah saja ini bisa dibilang terakhir ya 2 minggu terakhir itu saya beli online itu ada beberapa item dan ya logistiknya lancar gitu, malah relatif Ya. cepat. Kemudian juga di awal pandemi itu saya sempat distribusi beberapa buku saya ke para pembeli, itu juga nggak sulit gitu ya, dari pengantaran logistik tuh nggak tutup gitu, ekspedisi nggak tutup. Nah, kalau saya pengen dengar langsung nih dari Bro Arta yang memang sudah bukan sudah ya, sudah berada di bisnisnya gitu. Mungkin Ya. bisa diceritain Bro. Silakan. Oke. Oke, jadi kalau kita ngomong tentang logistik ini sebetulnya nggak bisa terlepas dari yang namanya supply chain management ya. Supply chain management ini sebetulnya kan mudahnya itu kalau kita berpikir ada kebutuhan orang, kebutuhan barang itu pasti kan ada yang membuat ya, ada yang memproduksi. Nah, Betul. fokusnya supply chain management ini adalah untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ada demand, pasti ada supply. Nah, proses untuk memenuhi, untuk memproduksi, untuk menciptakan suatu barang sehingga barang itu jadi kan ada satu prosesnya ya. Terus ada perpindahan juga dari bahan mentahnya lah, terus diproduksi terus jadi bahan jadi, itu kan ada pergerakannya. Nah, Ya. logistik ini sebetulnya ada di tengah-tengah itu, memindahkan mulai dari bahan bakunya, terus bahan setengah jadinya sampai barang jadi, sampai di deliver ke end user-nya misalnya ya, dari masyarakatnya langsung. Nah, itu sisi logistiknya. Nah, perkembangannya awalnya yang logistik ini adalah kalau zaman dulu itu jadi satu bagian dari supply chain management, satu manufacturing, misalnya satu perusahaan besar itu biasanya punya divisi logistik. Sekarang dilepas, banyak yang menyerahkan kepada pihak lain karena kompleksitasnya ya. Jadi
kalau oleh sebab itu banyak muncul bisnis-bisnis logistik baru. Nah, contohnya apa sih kalau logistik ini yang dilakukan, misalnya pergudangan, itu yang paling banyak dilakukan ya. Terus kalau dari zaman dulu itu, kalau sebetulnya logistiknya udah dari dulu ada ya, kayak misalnya perpindahan barang pakai kuda dulu ya, terus pakai kapal. Kalau zaman dulu, zaman kolonialisme itu kan pakai kapal laut ya. Di film Cowboy Amerika itu ngirim pakai kuda ya. emas ya. 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 Nah, di zaman penjajahan dulu kapal laut, barang-barang kita dari Indonesia ini dikirim ke Eropa, terus berkembang lagi ke kereta api, mungkin ke mobil, ke truk, sampai ke pesawat udara. Nah, intinya sih logistik ini membantu perpindahan barang beserta informasinya juga gitu. Jadi barang baik secara fisik dan juga informasinya itu yang dibantu oleh logistik. Nah, kalau kita ngomong yang sekarang ini yang dikerjakan di Indonesia ini lebih banyak secara global itu ya, banyak ya yang kita punya pelabuhan, kereta api dan sebagainya. Dan kalau ngomong Indonesia kan nggak bisa terlepas dari dunia sekitarnya gitu kan. Betul, ya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia, terutama kita ngomong logistik, itu pasti berpengaruh juga dengan apa yang terjadi di luar. Karena yang kita tahu, kita ini sebetulnya kan bisa dibilang negara sebagai produsen, tapi juga sebagai konsumtif ya. Karena kalau kita ngomong jumlah penduduk di dunia, kita kan nomor 4 ya. Pertama dari China, US, terus Indonesia. Jadi kita itu penduduk nomor 4 dengan jumlah terbanyak di dunia. Artinya kita juga menjadi pasar yang besar. Nah, waktu ngomong tentang bisnis logistik, beberapa tahun ke belakang itu kan trennya banyak yang bilang industri logistik itu akan semakin baik ya, terutama di Indonesia khususnya ya. Kita ngomong Asia Tenggara dengan jumlah penduduk yang banyak ini, kita punya potensi yang besar. Ditambah lagi dengan tren e-commerce gitu. Nah, perkembangan e-commerce ini kan sambungannya kan dengan internet dan infrastruktur gitu kan. Apalagi kita kan negara kepulauan gini kan ya, jadi nggak semudah kayak di China atau Amerika ya, yang kalau kita lihat perkembangan e-commerce-nya bagus, tapi karena mereka punya infrastruktur yang bagus juga, sedangkan kita punya kendala di situ, baik internet maupun e-commerce. Nah, tapi itu masih dengan posisi yang internet dan e-commerce yang seperti sekarang ini aja, itu kita masih punya kue yang besar ya, kita anggap masih besar dan pemainnya belum banyak. Apalagi nanti kalau internet itu semakin dikembangkan di mana-mana dan infrastruktur sudah makin bagus ya. Nah, makanya kan dari pemerintah kita lihat banyak yang dilakukan ya, banyak membangun pelabuhan. Ini ngomong kaitannya dengan infrastruktur yang berkaitan dengan logistik ya, banyak membangun pelabuhan, banyak membangun jalan tol, terus bandara udara juga ada di mana-mana. Nah, itu arahnya kita ke sana, karena ya bagaimana pula juga sekarang ini kue terbesarnya logistik itu sebetulnya cuma di Jawa. Mungkin kalau ngomong itu 60% di Jawa, volumenya. Nah, sementara kue yang lain sebetulnya kan juga bisa dikembangkan di Sulawesi, di Kalimantan dan sebagainya. Nah, pengaruhnya apa yang sudah direncanakan gitu kan. Jadi kita kan sebetulnya sudah merencanakan pada tahun 2019 itu kan belum tahu ada COVID ya, sudah ada planning bahwa pertumbuhan logistik itu akan seberapa. Nah, kenyataannya ini angkanya ya dari Biro Pusat Statistik, bentar saya lihat catatannya. Ya. Dalam 3 bulan terakhir ini, di tahun 2019 pertumbuhan logistik itu di angka 5,45%. 5,45%. Ya, jadi hampir melebihi dari pertumbuhan perekonomian total rata-rata ya. Jadi makanya dilihat logistik ini sangat pesat gitu kan. Nah, tapi ternyata di tahun 2020 ini kita
pertumbuhan kita itu cuma 1,27%. Jadi sangat jauh sekali kan timpang. Ya. Nah, kenapa kok angkanya kecil? Karena ini angka global. Kita ngomong itu kan logistik tadi berkaitan dengan dunia luar juga ya. Ketika kita lihat pelabuhan itu sepi. Jadi karena teman-teman ada yang share itu traffic pelabuhan itu kecil banget gitu loh. Apalagi pada saat awal-awal pandemi itu ya, Februari, Maret itu sepi banget karena banyak negara-negara itu yang tidak beroperasi, apalagi ada yang menutup pelabuhannya kan waktu awal-awal begitu ya, bandara udara banyak yang ditutup. Nah itu berpengaruh. Tapi kalau sekarang ini kan sudah mulai banyak yang membuka kembali ya, kayak di China sudah mulai jalan lagi. Dan Indonesia ini kalau dilihat fasenya kan kita kayak fase yang di belakang gitu loh. Sementara di dunia luar itu sudah mulai berjalan, kita masih lagi sibuk-sibuknya ini kan. Betul. Dan ya kan? Dan itu berpengaruh juga di logistik. Jadi terutama kalau kembali lagi ngomong ke belakang supply dan demand tadi, kita di demand-nya itu berkurang untuk beberapa hal tertentu berkurang. Contohnya aja gini, perhotelan tutup. Padahal industri perhotelan itu kan banyak sekali sumbangannya konsumsi, misalnya apa toiletersnya ya, Pak ya, sabun dan sebagainya itu ya kalau ngomong. Bukan hanya menginapnya saja sih, bukan hanya iya, tapi efek lainnya itu juga berpengaruh gitu. Terus pariwisata mati. Padahal di pariwisata kan juga banyak apa konsumsi-konsumsi yang mereka butuhin kan gitu kan. Nah, itu juga nggak jalan. Nah, itu pengaruh. Jadi kalau memang ada benarnya juga di satu sisi mungkin yang tadi grafik itu ada satu sisi yang menanjak, ada enggak. Nah, kalau kita ngomong sekarang kondisi sekarang ngomong demand lagi gitu kan. Orang itu kan sebetulnya sekarang kembali lagi kepada kalau teori Maslow itu teori yang paling bawah ya, bener ya? Fisiologis, sandang, pangan, papan. Ya itu dulu. Kalau orang dulu contohnya saya lah, setiap Sabtu istri saya itu mesti ngajaknya ke mall. Nah, kalau mall makan atau beli sesuatu lah gitu. Itu kebutuhan-kebutuhan yang nggak ini ya, nggak utama kan. Tapi kalau sekarang ya mau gimana, mallnya aja udah dibatasi jam 7 udah tutup, otomatis nggak ada orang yang ke sana. Orang hanya yang paling dipenuhi adalah kebutuhan makan, sandang, pangan, papan gitu ya. Saat ini memang itu yang kita rasa ya, yang saya alami juga. Jadi kita nggak mikir yang aneh-aneh sekarang. Mikirnya pokoknya telur masih ada. Itu yang lagi ramai ya. 2 minggu habis ya order udah online kan. Terus diantar. Itu udah terjadi kan sekarang. Ya, betul. Nah, kondisi yang seperti ini sebetulnya bagi kalau di bisnis logistik sendiri itu juga berpengaruh ya. Misalnya saya punya customer yang saya support gitu kan. Saya kan sebagai pihak ketiga yang membantu mereka untuk mengirimkan barang, menyimpan barang. Yang pasti terpengaruhnya adalah misalnya pembayaran itu mundur gitu kan. Invoice itu pasti kita nggak bisa minta cepat gitu kan. Ada beberapa customer yang mereka bahkan minta penurunan harga. Ini toko saya tutup, saya nggak bisa produksi nih. Saya nggak bisa jualan gitu. Tolong dong di reduce gitu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, tapi di satu sisi ada yang seperti yang kamu cerita tadi, ternyata ada yang disupport oleh logistik, misalnya kurir itu meningkat gitu loh. Kalau melihat statistiknya kurir ini ya, JNE, JNT atau pos logistik, pos kantor pos gitu, mereka malah mendapatkan peningkatan yang cukup tajam itu sih di era-era ini. Nah, aku sih nggak mau bilang kan kita ngomong logistik ini nggak cuman kurir ya gitu ya. Kurir oke. Karena perusahaan logistik ini punya spesialisasi sendiri-sendiri. Kayak saya misalnya di tempatku ini kan ada yang logistik, ada yang ekspres. Yang logistik, kayak logistik ini nggak akan mungkin bisa bermain shifting langsung jadi perusahaan kurir. Karena izinnya nggak bisa seperti itu gitu. Kamu harus transportasi, ya udah, jangan bermain kurir. Karena kurir ini kan
under pos ya, apa Kominfo. Sedangkan kalau perusahaan logistik kayak jasa transportasi itu di perdagangan dan semuanya kan perdagangan tapi perhubungan. Nah, itu beda jalur. Pergudangan itu juga ada yang namanya cold storage, itu izinnya beda sendiri. Jadi secara nah, ini cerita lagi ya. Cerita peluang lagi ya. Nah, kalau sekarang ini kan kalau aku lihat sih lagi rame ini makanan-makanan beku ya, frozen ya. Nah, itu juga bisa jadi peluang bagi perusahaan-perusahaan logistik untuk misalnya mereka bikin cold storage, freezer gitu disimpan untuk menyimpan barang-barang. Karena kalau di rumahan kan pasti kan kalau yang saya tahu sih itu listriknya gede banget gitu ya. Kalau bisa di-sharing misalnya gitu kan. Ya ini sih ada ide-ide seperti itu. Jadi intinya sih untuk perusahaan logistik kalau menurut saya sebaiknya coba berpikir dengan yang core yang ada, shifting gitu. Shifting bukan nggak bisa berpikir yang ya kaitannya sama new normal lagi ya. Nggak bisa kita berpikir oh nanti oke deh saya tunggu deh 1-2 bulan lagi semoga kembali. Kalau saya merasa sih nggak akan kembali. Mau nungguin 5 tahun juga tetap ada tuh virus. Karena nggak akan mungkin kita bisa ini. Paling ya akan banyak sesuatu yang berubah gitu. Makanya kalau saya sih kalau di tempat saya lebih mengarahkan ke arah digital. Usahakan misalnya kita publish sedigital mungkin, gimana ya. Termasuk memanfaatkan ya channel-channel yang ada misalnya kalau mau untuk cari leads gitu kan, nggak perlu lagi kita harus datangi satu-satu perusahaan satu-satu. Coba kita cari cara-cara yang smart. Ini khususnya bidang logistik ya. Saya belum lama ini juga belajar strategi digital marketing, Mas Arta, Bro Arta. Jadi ya ini mungkin menarik ya, kita saling sharing aja. Jadi di narasumbernya kebetulan orang Jember juga, Mas Maulana mungkin. Oh, iya. Dia bilang gini, pada saat PPDB diberlakukan, itu dia di bisnisnya sudah menegaskan saya mendukung pemerintah dengan melakukan bisnis secara online. Jadi dia kan punya kedai kopi itu. Iya. Kedai kopi benar. Dia itu udah nggak nerima orang kan. Dan dia state itu. Nah, kemudian yang kedua yang saya belajar dari dia adalah terkait digital itu listing pelanggan ini harus kuat juga. Betul. Dan memanfaatkan teknologi ya kayak GetResponse atau email. Nah, itu yang saya belajar juga. Oh, berarti memang link builder ya istilahnya. Yes. Jadi kita begitu dapetin daftar nama yang panjang ini, WA, email. Nah, kemudian dengan tools tertentu kita setiap hari atau kapanpun kita mau kita bisa ngetuk pintunya. Betul. Dengan promosi atau penawaran atau apapun. Itu juga saya belajar. Menarik banget ya. Iya. Nah, sebetulnya sih itu sudah lama sih. Tapi ini menariknya ya, ini dari siapa ya? Si Lipo ini siapa ya? Mohtar Yadi. Nah, Mohtar Yadi ini aku baca di koran di Investor Daily. Dia bilang pandemi COVID ini membuat industri 4.0 itu malah makin cepat. Benar nggak ya? Benar ya. Jadi kalau mau bisa beradaptasi dengan new normal yang sekarang ini ya adaptasi teknologi mau nggak mau. Jangan yang berpikir nanti kembali lagi kayak yang dulu bulan Desember 2019 omsetnya ya nggak bisa seperti itu. Kalau menurut saya sih enggak. Ya. Setuju. Saya juga ini kemarin juga saya ada baca satu artikel yang menyatakan bahwa nanti juga kembali kok gitulah. Intinya dari artikel. Cuman kalau dilihat ininya ya kalau saya pribadi sih merasa enggak, ini butuh waktu lah. Bisa 1-2 tahun ke depan, tapi kita udah membentuk perilaku yang baru. Gitu. Perilaku baru ini kan ya otomatis awalnya sekarang mungkin kita semua kan bersusah payah ya, tidak nyaman, mungkin kecemasan, bingung, apa segala macam. Tapi seiring dengan waktu, lama-lama kita bisa mengelola diri. Ya, bisa jadi perilaku yang baru itu nanti menjadi sesuatu yang ya nyaman, udah mudah,
gitu. By the way di Bandung ketat nggak ini? Nah, pertanyaan ini ya jawaban saya sih gini, saya sih nggak pernah keluar, bro, nggak pernah. Tapi beberapa teman yang kebetulan ada aktivitas keluar tuh suka cerita, wah situasi di luar tuh cukup ramai di Bandung. Jadi ya mungkin jawabannya nggak ketat. Tapi beberapa ruas jalan memang ada yang ditutup, di barricade gitu kayak diarahkan. Cuman kemarin ada teman yang bilang suasananya ya mirip seperti biasa lah, padat-padatnya gitu. Tapi kalau saya pribadi keluar tuh paling ke depan ya, ke jalan depan tuh kan ada bank, ada apa, biasanya sih sekitar situ aja, dan itu relatif lenggang lah, nggak sepi tapi cukup lengang gitu. Kalau menurut saya sih lengangnya itu ya karena anak sekolah diliburkan. Kita kan biasanya macet itu kan Ya. Waktu ya banyak yang anak sekolah ya kan, banyak banget kan anak sekolah ini kan. Ya. SD aja udah 6 kelas gitu ya. Kelas SMP 3, SMA ya begitu mereka libur biasanya sepi kan. Nah, kalau aku lihat sih ya sebetulnya banyaknya ya karena anak-anak sekolah itu. Dan sama di tempatku ini kan di Bandung PSBB enggak? PSBB. Oh, sama ya. Nah, di sini nggak ketat. Parah di sini. Kalau menurut saya sih ya nggak ada apa-apa. Paling ya kita cuman pakai masker, tapi kenyataannya di jalan juga nggak banyak pakai masker. Masker kan juga nggak, kalau di jalan ya gimana ya, nggak banyak membantu. Bahkan di mall, aku di Sidoarjo sih beraninya kalau ke mall. Biasanya beli makan. Nah itu banyak yang nggak pakai masker juga sih. Ya biasa-biasa aja. Oh, mall di Sidoarjo masih buka? Masih buka. Di Surabaya juga masih buka. Tapi aku nggak pernah ke Surabaya, biasanya cuman muter aja. Pengen biar nggak bosen di rumah, muter di jalan aja. Pengen tahu. Dan biasa aja, nggak ada pemeriksaan. Ya ada posko, tapi nggak ada pemeriksaan. Ya yang terlihat berbeda adalah kalau misalkan ke bank sebelum masuk itu kan jidat kita disinar kan, termometer gitu. Udah lama sekali nggak ke bank. Terakhir bulan Maret apa Februari ya, saya lupa. Ya, kalau ke bank ya, kalau ke bank, kalau ke ATM sih enggak. Kalau ke ATM aja enggak. Kalau memang harus. Kemarin saya sempat bantu ibu mertua tuh membayar beli obat satu klinik ya. Prosedurnya kayak gitu. Begitu masuk ditembak termometer, terus hand sanitizer, baru boleh masuk. Ya bermasker. Iya. Jadi memang benar di kan logistik ini kan, kita kalau ngomong balik ke logistik ya, itu mengikutin aja kan, karena berada di tengah-tengah tadi, supply and demand tadi. Nah, ketika kondisi berubah ini ya, new normalnya ini jalan ini kan, pasti kan banyak industri juga akan, sekarang aja kita lihat banyak yang shifting ya. Misalnya si pabrik tekstil di Jawa Tengah itu apa ya, mereka bikin masker gitu kan, memproduksi masker APD. Ya, Sritex ya. Terus ada banyak yang berubah lah gitu ya. Industrinya banyak berubah. Nah, logistik sebetulnya ngikutin aja. Mungkin kalau sekarang sih berhenti karena sama-sama bingung, dari suppliernya bingung, demand-nya juga gak butuh gitu kan. Ada kebutuhan lain sebetulnya kayak hand sanitizer. Yang aku lihat sekarang hand sanitizer itu di Indomaret sekarang udah banyak, mereknya juga dulu yang bukan, mereknya jadi macam-macam gitu kan. Dulu cuma 1-2, sekarang jadi banyak. Artinya kan ada gitu loh. Sebetulnya ada yang memproduksi untuk yang sesuai dengan kebutuhan yang sekarang ini, dan itu pastinya butuh logistik gitu. Cuman kita memang harus nyari celah. Kalau dulu misalnya, oh aku ke fashion nih gitu kan, banyak yang masuk dari luar. Tapi sekarang apa iya? Lebaran aja jadi tanda tanya besar ya. Harusnya ini kan ini hari-harinya ramenya mall ya. Betul. Ya makanya begitu pandemi ini, beberapa teman yang bergerak di fashion tuh ya akhirnya bener-bener, ya kalau saya sih ngeliatnya kasihan ya, maksudnya challenge buat mereka besar banget karena mereka sudah beli barang segala macam, kondisi gini nggak bisa, ini otomatis tertahan. Terus habis itu ya exitnya dia adalah online, jualan online. Tapi ya seberapa cepat kan tergantung ini juga, kemampuan
memasarkan secara online ya, digital marketing sudah paham atau belum, atau malah justru gaptek, biasanya orang datang ke toko ini dilayanin ya Masih jualan. ada gitu ya. Dulu ada yang bikin konsep offline to online gitu ya. Kalau zaman saya ingat tuh Matahari Mall bikin offline to online, online to offline. Kita beli online, ambil di toko karena untuk menjembatani orang-orang yang terbiasa pegang barang gitu kan, nggak nunggu di rumah. Ternyata sekarang ya harus online semua, offline to online malah sekarang. Kalau dulu online to offline, sekarang malah terbalik. Toko-toko itu kalau saya kan ngikutin IG-nya mall-mall ini kan, cari promosi gitu ya. Nah ini semuanya bikin ya karena mereka susah ngejar untuk jadi online shop ya, mereka banyak kan main WA, order lewat WA gitu. Kalau makanan dia masuk ke Gojek. Tapi kalau yang pakaian-pakaian itu mereka WA. Kasih WA. Ya sebagai contoh di sini kami kan kalau berbelanja bulanan tuh ada namanya Toserba Gria ya, Gria Jogja. Nah, di awal pandemi itu Jogja ini ya. Supermarket ya? Supermarket, betul. Nah, di awal pandemi itu kalau belanja saya masih datang bro ke tokonya. Ya, pokoknya masih ada momen tuh istriku nyatetin, aku datang belanja sendirian nih. Udah. Kalau misalnya ada yang bingung WA, foto tuh yang ini bukan barangnya kayak gitu. Nah, begitu sekarang udah sebulan lebih, mereka juga akhirnya go online. Mereka membuka si Jogja sudah melayani penjualan online dan ya pakai web based tuh. Jadi ya istriku saya udah milih centang masuk keranjang, bayar selang 30-40 sejam lah katakanlah. Datang barangnya. Udah datang. Di delivery kerjasama sama Grab. Seperti itu. Nah, balik lagi. Jadi tadi Bro Arta kan sempat menyatakan ya logistik ini ada beberapa bidang ya. Jadi ada ekspedisi, kalau tadi saya catat ada logistik pergudangan ya, warehouse ya. Kemudian ada apa lagi? Ekspor impor, shipping. Banyak banget ya. Nah, berarti kalau boleh dilihat secara detail, tadi yang moncer itu yang kurir ya, ekspedisi kurir ya. Oke, yang agak tertahan atau ya sementara ini ya bertahan itu di pergudangan itu agak ini ya. Pergudangan iya, pengaruhnya juga karena ekspor impor. Ya, lalu lintasnya agak dari shipping ini parah. Parah banget. Kan kontainer kan banyak yang nggak ada ya, nggak masuk ya. Keluar nggak ada, masuk nggak ada. Jadi kegiatan ekspor impor kita ya turun banget ya. Ini angkanya ya ini 1,27% ya, kecil banget ya. Iya. Terpukul banget teman-teman yang ekspor impor itu. Nah, pertanyaan berikutnya Bro. Kalau dari sisi operation di company tempat Bro Arta bekerja, secara operation manpower nggak ada pengurangan Bro? Atau strategi apa nih menghadapi situasi seperti ini? Kalau kan kita kebanyakan 90% pegawai tetap ya, jadi kontrak tetap. Yang kita layoff itu untuk driver. Itu pun karena bisnisnya berkurang. Jadi kita ada ya karena ini juga pengaruh ini juga ya. Jadi kita ada beberapa customer yang kita perhitungan lagi lah, hitung-hitungan wah ini kayaknya rugi, lebih ke memotong cost ya gitu ya. Ini terlalu banyak costnya, kita lepas. Nah, pengaruhnya memang ada beberapa bagian yang beberapa manpower yang harus dilepas juga. Kalau di tempatku sih driver. Jadi karena kita support ini support klien ini kita butuh tracking, kita mobil sewa. Nah, begitu customer ini nggak ada, mobil sewanya dikembalikan, otomatis kan drivernya juga nggak dipakai lagi. Jadi lebih banyak ke driver-driver itu. Kalau yang lainnya sih logistik ini bisa dibilang lebih lebih efisien ya kalau manpower ya, karena kebanyakan juga based on project misalnya. Ya kita menghitung berdasarkan project. Kalau ada projectnya butuh manpower segini ya orang itu aja.
Oke. Terus kalau untuk tenaga misalnya bongkar muat gitu kan, kalau kita kekurangan tenaga, kita ada namanya apa ya? Istilahnya PHL ini apa ya? Tenaga harian lepas lah gitu ya. Harian gitu kan. Kita tinggal call aja, ini ada bongkaran berapa kontainer. Nah, tinggal panggil. Jadi lebih efisien. Gitu. Di tempatku sih nggak begitu banyak orang. Yang aku tahu sih rata-rata logistik itu begitu sih. Dulu sebelum ini aku di Kamajaya juga gitu. Ada yang orang yang bikin packing gitu, ibu-ibu itu dipanggil datang. Tapi kalau sudah nggak ada kerjaan ya mereka pulang. Lebih efisien lah kalau di logistik. Gitu. Kalau aku dengar ya jarang ya aku dengar ada layoff di logistik ya. Jarang. Ada beberapa mungkin yang ya kayak tempatku itu tadi driver, tapi yang aku dengar sampai sekarang sih belum isunya. Di Surabaya sendiri lah, di lingkungan tempatku inilah ya, komunitasku ini, aku belum dengar ada yang di layoff. Termasuk teman-teman yang tadi ada yang ngomong yang logistik IKM lah apa ya ngomongnya, itu juga nggak ada layoff. Mereka tetap bertahan. Berarti dengan ya seiring pembatasan sosial segala macam, pengaturan kerjanya shifting, bergantian atau gimana? Ya kita tahu di aturan pemerintah itu kan kenapa kok logistik itu diistimewakan. Ya sebetulnya hubungannya juga dengan industri ya. Industrinya juga karena ada kebutuhan suplai. Untuk mensuplai demand tadi itu, ya otomatis yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan itu diistimewakan juga, termasuk logistik. Nah, untuk yang di operasional ya bekerja seperti biasa, karena ya tetap ada terus, barang masuk, barang keluar itu tetap ada aja. Nggak bisa dirubah, nggak bisa di working from home juga nggak bisa. Ya. Sulitan. Nggak bisa di remote. Mungkin finance bisa, HR bisa, sales-nya bisa, tapi kalau di operasionalnya nggak bisa. Ya. Anyway, posisi warehouse-mu di mana Surabaya tuh? Surabaya di Aloha. Oh, di Aloha. Ya, di Tangerang, di dekat bandara apa ya, jalan di Rawabogor lah. Terus ada di mana ya? Tangerang, Surabaya. Cakung. Iya, jauh banget soalnya Cakung. Terus di daerah bandara itu ada 2 kalau salah. Ada 2 titik. Gitu. Nah, kalau logistik lebih enak, Wib. Yang kena itu kan mungkin kita kan di sini ada yang namanya first PL, 2PL, 3PL gitu ya. Jadi istilahnya ada beberapa perusahaan itu yang mengelola aset sendiri. Misalnya punya truk sendiri. Itu bakal kena. Karena kan ada ya kendaraan itu kan harus di-utilize. Kalau nggak jalan kan nggak jadi duit kan. Nah, itu kenanya di situ. Nah, sedangkan di tempatku ini modelnya kan lebih banyak ke pakai third party. Misalnya aku mau ngirim ini hampir kendaraan nggak banyak, tapi aku bisa mendatangkan kendaraan banyak dengan melalui supplier vendor gitu, vendor tracking. Jadi kalau ada order baru aku keluarin duit kan. Nah, itu. Jadi modelnya seperti itu. Tapi yang kena perusahaan-perusahaan tracking yang punya kendaraan ini pasti pusing karena gimana ya? Pembatasan begitu terus order turun kan mereka nggak bisa ini, apalagi banyak kan truknya cicilan lagi. Wah, bayar cicilannya ini yang jadi masalah juga. Kebayang. Karena terakhir saya sempat kerja juga di salah satu pabrik furniture. Yang di Tangerang ini ya? Yang di Tangerang. Iya, kamu di Tangerang, aku pulang ke sini gimana sih? Ketemu jadi. Ya di situ memang ya waktu itu kan belum pandemi, tapi memang kebayangnya kalau saya masih ada di situ dan posisi pandemi, kemudian sales menurun segala macam, ya itu jadi beban tersendiri sih buat company. Iya. Seperti itu. Nah, tadi juga sempat dirimu bilang, ini di bidang bisnis logistik ini kan juga perlu mencari peluang ya. Tadi dirimu juga udah boleh sebut tentang peluang pengiriman frozen food segala macam. Nah, kalau di company-mu itu fokusnya di warehousing atau di
di mana ininya? Jadi di tempatku ini kan sebetulnya ada 2 perusahaan logistik ya. Satunya ekspedisi, bergerak di ekspedisi. Jadi Itu kayak ya pengiriman udara, terus pengiriman kayak kurir lah, kurir company, cuman bukan yang kurir kayak JNE gitu, lebih ke B2B kita mainnya. Ya, B2B. Nah, terus satunya logistik, perusahaan third party logistik. Itu jasa pergudangan dan transportasi tracking. Tracking dan transportasi. Nah, pertanyaannya apa tadi? Gimana cari peluangnya ya? Ya, betul. Peluang barunya. Nah, betul. Sebetulnya yang satu perusahaan Tiga Permata Express ini satunya ini kan lebih terpukul duluan karena kita kan bisnisnya pengiriman udara. Kalau mau lihat ke belakang, flashback ke belakang itu di tahun 2019 itu ada masa di mana perusahaan airline itu menaikkan tarif kargo yang pada zaman itu sampai kurang lebih berapa ya, 4 atau sampai 5 kali dinaikkan. Sampai udah nggak mungkin lagi untuk dijual ke customer. Customernya banyak yang beralih ke darat. Nah, itu kita terpukul banget karena omsetnya kan langsung jeglek ya dari jualan udara ke darat itu kan langsung jeglek. Nah, itu dari sisi situ sebetulnya wah ini harus dievaluasi. Itu yang untuk ekspres. Nah, sedangkan yang pergudangan, nah ini anehnya bertumbuh ya semakin bertumbuh karena ada kita punya satu customer itu yang perusahaan medical support untuk untuk cuci darah dan sebagainya. Mereka permintaannya banyak gitu, lumayan banyak dan pertumbuhan yang saya rasakan ya, aku nggak ngerti ini apakah karena peruntungan perusahaan kami atau memang dunia logistik lagi banyak yang membutuhkan, itu pertumbuhannya cukup bagus di tahun 2019 sampai 2020 ini untuk yang logistik. Jadi kalau bisa dibilang lah kita masih profit lah. Masih profit. Ya. Nah, jadi tapi tetap perlu tetap perlu strategi baru. Karena sebetulnya yang kita mau lakukan itu kan targetnya kalau ngomong kue lagi yang kamu sudah rasakan sendiri di e-commerce kan sebetulnya kan. Nah, apa yang terjadi di Indonesia itu kan kalau saya sih tukang nyontoh sebetulnya. Tukang nyontohnya begini. Tren e-commerce ini kan sebetulnya terjadinya itu di tahun 1900 hampir 2000-an awal ya, 2000-an awal itu di US, di China. Mereka berkembang dengan pesat, masif. Kita ada Amazon, ada Alibaba, itu udah masif banget. Tapi di Indonesia itu masih belum semasif itu. Satu karena orangnya belum terdidik ya, dan kan terbiasa yang offline gitu. Terus internet belum masif. Tapi ini kan sejalan, infrastruktur juga yang tadi itu. Nah, ini kan sejalan juga. Nah, bisnis logistik juga harusnya juga bisa mengikuti itu, juga bisa mengambil kue itu. Nah, rencananya sih memang kita akan masuk ke e-commerce dari sisi logistiknya. Itu bukan bermain dengan kurir ya. Supporting e-commerce. Pernah kita coba kurir itu, ya di e-commerce kan banyak yang bisa dilakuin ya selain kurir ya. Ada warehouse-nya. Warehouse itu kita ngomongnya fulfillment center biasanya. Fulfillment center itu yang menyediakan menyimpan barang terus memproses sampai dikirim ya gitu. Pokoknya memenuhi kalau ada order kita penuhi, kita kirim. Nah, itu pasarnya masih besar banget. Masih besar banget, kayak banget. Kalau di paling gampang itu ngelihat kompetitor ya. Kalau aku sih paling gampang baca tren itu aku lihat kompetitor. Di Surabaya nih khususnya. Kalau di Jakarta udah lumayan masif. Tapi di Surabaya ini beberapa bulan terakhir ini banyak perusahaan-perusahaan teknologi khususnya ya, bukan perusahaan logistik ya, perusahaan teknologi masuk ke Surabaya, ke pasar Surabaya itu untuk membuat DC-DC baru
untuk Jadi mensupport business itu. center. Oke. Betul. Nah, perusahaan Begitu. teknologi ini kan mereka punya platform teknologi yang Ya, bagus gitu kan. ya, Tapi secara operasional mereka belum. nggak punya Iya. experience. Nah, Itu itu di situ. ada peluang di Ya, situ. Kalau saya oke. melihat sih gini, saya sih nggak memaksa untuk menjadi perusahaan teknologi secanggih mereka kan, saya Ya, juga nggak ya, punya human resource ya, itu. Tapi saya punya warehouse, ya kan. ya. Saya punya manpower yang sudah berpengalaman untuk memproses itu. Jadi itu peluangnya di situ sih. Jadi Dipertajam di better situ oleh aja. Nah, dikolaborasikan ya. betul. Nah, Bro Arta, ini sebelum kita lanjut, saya minta waktu mau share satu berita ya, berita duka sih sebenarnya. Jadi Ya. buat teman-teman yang mengikuti pembicaraan saya dengan Bro Arta, sebagai informasi beberapa hari yang lalu telah terjadi musibah banjir bandang di Gayo. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi apa ya informasi untuk donasi kepada saudara-saudara kita di sana. Nah, seperti ini. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan acara ini bisa melakukan donasi ke rekening yang tertera di flyer ini supaya apa ya saudara-saudara kita yang terkena musibah di sana bisa apa bisa ya dikurangi ininya ya bebannya gitu. Jadi kita Bukannya. bantu mereka supaya mereka bisa bangkit lagi, bisa apa ya dipulihkan kembali situasinya lebih baik supaya beban mereka juga kita bantu untuk kita atasi. Seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman atas ininya partisipasinya. Silakan di screenshot atau di apa. Nanti saya juga akan posting lagi di Facebook saya supaya teman-teman bisa membantu rekan saya Maharadi yang ada di Gayo dan Ibu Marhamah Isma yang ada di Gayo untuk mengelola bantuan ini. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Ya, jadi peluangnya itu ya membantu perusahaan-perusahaan e-commerce yang masuk ke Surabaya untuk disupport logistiknya ya, warehousingnya Ya, terutama. betul. Nah, kan yang saya tahu ya sekarang ini kan untuk ya marketplace ya yang besar itu kan antara lain ada yang hijau itu, ada yang pink ya, Merah, ada yang biru, merah. cuma Nah, itu doang. nah maksud saya gini, so far Bro Arta company-nya sudah terhubung secara khusus atau memang ya belum gitu, belum terhubung dengan mereka atau bagaimana? Kayak saya juga ada rekan yang bekerja di Unilever ya, Unilever Indonesia. Kebetulan beliau juga menyaksikan acara ini nih. Beliau ini juga kemarin cerita ke saya ada satu inisiatif untuk meningkatkan sales secara online-nya gitu. Sehingga dia dapat tugas baru untuk mengembangkan itu juga. Nah, dan salah satu strategi yang dia lakukan adalah yang menjual voucher. Voucher yang nantinya bisa ya kan kalau voucher itu yang saya bayangkan kalau orang beli voucher kan si company yang menjual voucher kan terima uang di depan ya kan. Nah kemudian si customer atau konsumen tinggal menukarkan voucher itu dengan barang-barang yang dia butuhkan sesuai dengan apa yang disediakan oleh si company kira-kira gitu. Nah ya sejauh ini Bro Arta apakah sudah ada kerjasama atau seperti apa atau klien-klien yang selama ini di support oleh ya tiga permata logistik itu adalah ya perusahaan-perusahaan yang memang spesifik misalnya tadi sempat cerita dia di fashion ya ekspor impor mungkin atau perdagangan kemudian didistribusikan ke daerah Surabaya atau Jawa Timur seperti itu. Gimana bro? Marketplace ya. Jadi sebetulnya pada tahun berapa ya saya kurang lupa saya 2-3 tahun lalu itu kita sudah berusaha untuk masuk ke perusahaan-perusahaan marketplace itu. Tapi memang kalau untuk yang pada saat itu ya, ngomong kayak beli-beli, Bukalapak, terus Tokopedia ini lebih bermain sih di apa namanya customer to customer ya apa ya C2C ya gitu ya.
Nah, baru belakangan ini mereka bermain ke bisnis to B2C dengan menyediakan istilahnya apa ya? Apa? Bentar saya cari. Ya. Istilahnya toko khusus official store ya, official store dari perusahaan-perusahaan ini. Yang saya tahu seperti kayak Unilever itu kayaknya mereka punya semua deh di Tokopedia, official store ya. Tokopedia, Bukalapak, Blibli itu ada semua. Nah, si marketplace ini mereka usahanya kayak fulfillment center gitu sih. Jadi mereka membuat mengelola gudang-gudangnya ini, di stoknya ini, begitu ada order mereka yang akan packing dan kirim. Itu yang saya tahu sih gitu, karena saya sering beli sih. Saya kalau beli di online ini kalau barang-barang itu kebanyakan saya milihnya yang official store. Gitu. Jadi nah, mereka lebih terpercaya lah gitu kan ya. Karena memang barang langsung dari perusahaannya. Nah, yang gede-gede ini yang mereka lakukan ini banyak kan sih masih di level kurir ya, di level yang masuk ke sana kurir. Terus untuk yang saya tahu yang baru punya DC-DC besar itu kalau di sini itu baru Lazada sama GDID itu GDID. Nah, itu yang mereka yang punya DC khusus. Karena untuk mengelola warehouse sendiri itu kan juga pasti ada cost gitu kan. Tapi kenapa kok berani mengelola sendiri? Karena mereka tahu marginnya besar. Kayak Lazada ini kan sampai mereka punya logistik sendiri, namanya Lazada Express. Mereka sampai punya divisi sendiri untuk itu. Karena tadi kuenya besar. Kuenya masih besar ya. Kuenya masih besar dan ya pasti para pebisnis marketplace ini juga ya bisa mengendus oh ini ada duit juga nih gitu. Nah, yang dicari sebetulnya adalah perusahaan-perusahaan mungkin kayak Unilever kan sudah pasti udah jadi incarannya ya marketplace ini kan. Nah, banyak perusahaan-perusahaan lain itu yang masih belum memiliki kekuatan untuk bisa masuk ke situ. Sebetulnya banyak sih perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa fulfillment center ya dari end to end ya, mulai dari masukin ke marketplace-nya, terus ngelola inventory-nya, pengiriman barangnya, itu ada banyak perusahaan-perusahaan kayak e-commerce, terus di Indonesia ini Haystar gitu kan, banyak. Nah, kalau saya sih lebih memilih untuk mensupport dari sisi operasional warehouse-nya gitu, karena kalau kita mau masuk jadi kayak e-commerce begitu, itu memang duitnya ada tapi modalnya juga gede banget gitu. Iya, jadi lebih memilih yang realistis saja. Yang kita punya senjata kan kalau kita ngomong SWOT itu kan ya kita ambil yang kita kuat aja lah, ngapain kita juga sengsara untuk nyari-nyari sesuatu yang kita nggak punya gitu kan. Setuju. Jadi ya memanfaatkan resource yang sudah dimiliki dan kekuatan pengalaman yang sudah dimiliki ya bro ya. Untuk mendapatkan cuan di masa ya, khususnya di masa pandemi sekarang ya. Oke, kita udah kurang lebih 48 menit nih bro. Ya, dan ya saya sih mencatat ada beberapa hal yang menarik ya di bisnis logistik ya. Yang pertama bahwasanya di bisnis logistik ini jadi ada beberapa bagian ya di dalam bisnis logistik yang dalam kondisi pandemi ini mengalami peningkatan, khususnya di bidang kurir atau ekspedisi. Tapi ada juga yang mengalami stagnasi, khususnya di bidang ekspor impor ya, keluar masuk barang. Dan ada juga yang ya mengalami peningkatan yang masih cukup positif, yaitu di bidang warehouse atau pergudangannya ya. Nah, ya saya doakan Bro Arta ya pandemi ini segera dapat berakhir ya, kita semua tetap berada dalam kondisi yang optimal, sehat, dan tetap berkarya, menghasilkan ide-ide baru dan menjadi ya pemenang di ujung dari bukan peperangan ya, kalau dibilang peperangan melawan corona nih kita menang semua nih, supaya ya semua. Di kondisi new normal nanti ya kita tetap
bisa punya pijakan untuk bertumbuh lagi ya dengan situasi-situasi yang tentunya baru yang kita juga hari ini belum tahu. Oke, Bro Arta, saya rasa sih cukup banyak ini masukan-masukan yang ini, dan saya juga dapat gambaran yang lebih jelas bahwa logistik itu ternyata nggak cuman kurir gitu ya, tapi ada kegiatan. Karena saya juga dulu pernah sempat belajar sedikit soal supply chain management tuh, tapi otak saya nggak nyampe ya. Jadi saya cuma, wow ini lebar banget nih ininya. Memang benar, lebar banget Kang. Lebar banget. Soalnya saya ingat waktu di company sebelumnya saya kerja itu ngurusin gudang. Gudang kan berarti kan mulai dari penyimpanan, visual, labeling apa segala macam itu kan ya ada kaidah-kaidahnya lah, saya yakin. Tapi saya yang dengan background psikologi itu saya bisa baca itu semua, tapi ini implementasinya gimana itu nggak nyampe otak saya. Jadi makanya begitu dirimu tadi cerita ya, saya sempat refresh lagi ke pekerjaan waktu sempat ngedampingin tim di logistik di perusahaan yang lama, ngerapiin gudang kayak gitu. I see. Oke, sebelum kita tutup, Bro Arta ada closing statement nggak nih dari obrol-obrol? Apa ya? Ya, pada intinya sih mau di apapun ya, mau di bisnis atau maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, sekolah dan sebagainya, ya bersiaplah untuk situasi new normal. Ini kayak saya tadi pagi ngomong kan, anak saya ini ya istri saya pernah bilang, ini kalau susah cari sekolah ini nanti SMP, SMA ini aja lah homeschooling aja. Nah, homeschooling. Nah, ternyata sekarang, ini kamu kerjain deh. Sekarang kan homeschooling. Rasain deh gimana anak-anak ini di sekolah, di rumah. Nah, jadi ini nih, mumpung dirimu juga sudah mulai kepikiran. Ini sama, Bro. Kami beberapa hari yang lalu sempat dengan istri itu, wah ini kalau kondisinya kayak gini, ya gimana ya? Kita juga nggak yakin, nggak nyaman kan ngelepas anak kita keluar gitu kan? Ya. Nah, akhirnya coba deh cari-cari informasi soal homeschooling, dan itu kita lakuin. Saya lakukan gitu. Kebetulan ada, nah kan saya backgroundnya psikologi nih, banyak teman-teman senior kakak-kakak saya yang ternyata sehari-harinya udah menerapkan ini jauh-jauh sebelumnya. Nah, beliau-beliau inilah yang jadi narasumber saya, meskipun ya balik lagi ya, kalau mereka bilang sih, Wit, lo kalau mau nerapin homeschooling itu bukan soal aktivitas teknisnya, tapi lo mesti paham tujuan akhirnya tuh mau apa nih anak-anak ini melalui proses itu. Kayaknya nih harus kamu cari narasumber untuk homeschooling ini. Ya, seru banget. Karena apa? Banyak orang tua itu yang merasa rugi loh sekarang. Karena tetap bayar SPP, tapi ya begitu kan, dapatnya juga gini. Nyambung lagi, Bro, tadi kaitannya sama pengelolaan keuangan di masa pandemi sedikit ya. Jadi kemarin sempat sharing, hal yang tetap harus dikeluarkan oleh kita sebagai orang tua saat ini itu adalah biaya-biaya. Yang pertama adalah memenuhi biaya kebutuhan pokok. Ya, betul. Yang kedua itu biaya sekolah. Yang ketiga itu biaya kesehatan, Bro, yang harus kita ya ini basic 3 hal ini. Nah, yang 1-2 ini pasti keluar, bener nggak? Pasti aja gitu ya. Kita yaitu SPP kita masih bayar. Nah, yang ketiga ini memang harapannya jangan dikeluarin, tapi kita mesti punya seperti itu. Makanya jadi nyambung banget nih bahwa kondisi ini akhirnya membuat ya kita sebagai orang tua khususnya mulai berpikir alternatif ya. Ya, benar. Alternatif yang sebelumnya itu mungkin ya nggak terlalu serius kita pikirin, tapi sekarang menjadi satu diskusi yang menarik sama pasangan kita untuk ngomongin edukasi anak-anak. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih Bro Arta atas waktunya, senang banget nih bisa ngobrol banyak dan ternyata ya memunculkan ide-ide baru lagi nih, topik-topik dikupas bersama narasumber lainnya. Oke, dari saya sekian, Bro Arta, thank you. Teman-teman sudah menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Ya, dari saya sebagai penutup, tetap
jaga kesehatan teman-teman, tetap stay safe ya. Kalau tidak perlu jangan keluar, kalaupun harus keluar tetap ikuti protokol yang dianjurkan. Dan yang ketiga ya keep produktif teman-teman. Jadi insya Allah semua ini kita bisa lalui bersama-sama. Sekian dari saya dengan Coach DJ. Selamat malam Bro Arta, sampai jumpa selamat malam juga. ngobrol berfaedah berikutnya. Oke.